Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi. Dari hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang begitu menggetarkan hati dan mengguncang kesadaran. Sebuah peristiwa yang bukan sekadar cerita pengantar, melainkan peringatan keras bagi siapa saja yang masih menganggap ibadah hanyalah rutinitas kosong tanpa adab, tanpa akhlak, dan tanpa kesungguhan hati. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa perjalanan menuju tanah suci bukanlah perjalanan biasa, karena di sana bukan hanya langkah kaki yang diuji, tetapi juga niat, sikap, dan lisan setiap manusia yang datang menghadap Allah. Banyak orang berangkat ke tanah suci dengan harapan pulang membawa gelar haji atau umrah, berharap dihormati dan dipuji oleh manusia, namun lupa bahwa Allah tidak pernah menilai perjalanan sejauh apapun jika hati masih dipenuhi kesombongan dan lisan tak terjaga. Di tempat yang paling suci di muka bumi, tidak ada yang tersembunyi, karena setiap niat, setiap ucapan, dan setiap sikap akan diuji dengan cara yang tak pernah disangka oleh akal manusia. Kisah yang akan kita dengarkan ini adalah cermin bagi siapapun yang merasa dirinya telah cukup beribadah, namun lalai memperbaiki akhlak. Sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang datang ke tanah suci dengan pakaian putih bersih, tetapi membawa hati yang belum benar-benar bersih. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa pakaian ihram tidak akan pernah mampu menutupi keburukan perilaku, dan ritual ibadah tidak akan berarti apa-apa jika adab dan kesadaran ditinggalkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kisah ini, mari kita luruskan niat dan buka hati, karena peringatan ini bukan hanya tentang mereka, melainkan tentang kita semua, tentang bagaimana Allah bisa mengangkat derajat manusia dalam sekejap, atau menjatuhkannya tanpa aba-aba, jika akhlak dan lisan dibiarkan rusak di balik ibadah yang tampak indah di mata sesama. Sosok suami istri di balik topeng kesalehan. Di kampung halamannya, Sastro dan Sriani dikenal sebagai pasangan yang tampak religius dan disegani, sering terlihat rapi dalam beribadah, rajin menghadiri pengajian, serta pandai menjaga citra di hadapan tetangga dan kerabat. Banyak orang menilai mereka sebagai keluarga yang harmonis, tenang, dan penuh kesalehan, tanpa pernah menyangka bahwa apa yang terlihat di luar hanyalah topeng yang menutupi kenyataan pahit di balik pintu rumah mereka. Di balik senyum yang mereka pamerkan di depan orang lain, hubungan Sastro dan Sriani sesungguhnya dipenuhi pertengkaran yang tak pernah benar-benar selesai. Masalah kecil sering berubah menjadi percekcokan panjang, nada suara meninggi, dan kata-kata kasar meluncur tanpa kendali, seolah-olah amarah telah menjadi bagian dari keseharian mereka yang sulit dilepaskan. Sastro dikenal memiliki sifat keras dan mudah merasa paling benar, sering menggunakan posisinya sebagai suami untuk merendahkan istrinya dengan ucapan tajam yang melukai perasaan. Sementara itu, Sriani yang menyimpan luka batin tak jarang membalas dengan kata-kata kasar, hingga rumah tangga mereka lebih sering diwarnai pertengkaran daripada ketenangan. Tak satu pun dari mereka berusaha benar-benar memperbaiki diri, karena masing-masing merasa paling benar dan enggan mengalah. Akhlak yang seharusnya menjadi cerminan keimanan justru terabaikan, digantikan oleh ego dan emosi yang terus dipelihara dari hari ke hari, tanpa disadari telah mengeraskan hati mereka. Inilah gambaran sebuah rumah tangga yang tampak saleh di mata manusia, namun rapuh di hadapan Allah. Sebuah peringatan bahwa kesalehan sejati tidak pernah diukur dari penampilan atau pengakuan orang lain, melainkan dari akhlak yang terjaga ketika tidak ada satupun manusia yang melihat. Niat umrah yang tercemar. Keputusan Sastro dan Sriani untuk berangkat umrah pada awalnya terdengar mulia, namun jauh di dalam hati mereka, niat itu tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran untuk memperbaiki diri dan mendekatkan jiwa kepada Allah. Umrah bagi mereka lebih banyak dipandang sebagai pencapaian sosial, sebuah perjalanan yang akan menaikkan gengsi dan menambah kehormatan di mata manusia, bukan sebagai momentum untuk membersihkan hati dan akhlak. Dalam percakapan mereka, yang sering dibahas bukanlah persiapan batin atau perbaikan sikap, melainkan hal-hal duniawi seperti penampilan, dokumentasi perjalanan, dan bagaimana mereka akan dipandang setelah pulang dari tanah suci. Tanpa disadari, niat yang tercampur oleh gengsi telah mengaburkan makna ibadah, menjadikan umrah sekadar perjalanan fisik tanpa kesiapan rohani. Tak ada upaya sungguh-sungguh untuk saling memaafkan sebelum berangkat, tak ada tekad kuat untuk menjaga lisan dan menahan emosi, seolah-olah semua kebiasaan buruk bisa ditinggalkan begitu saja hanya dengan mengenakan pakaian ihram.
Mereka lupa bahwa perjalanan ke Tanah Suci menuntut kesiapan hati yang jauh lebih berat daripada sekadar kesiapan biaya dan fisik. Dengan hati yang masih dipenuhi ego dan amarah, Sastro dan Sriani melangkah menuju perjalanan suci tanpa benar-benar meninggalkan beban dosa yang mereka bawa. Niat yang tercemar inilah yang perlahan membuka jalan menuju ujian besar, karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, bahkan sebelum kaki mereka menginjakan langkah pertama menuju rumahnya. Bab ini menjadi pengingat bahwa ibadah tidak pernah dimulai dari langkah kaki, melainkan dari niat yang bersih dan hati yang tunduk. Tanpa itu semua, perjalanan sejauh apapun hanya akan menjadi perjalanan kosong yang syarat ujian dan peringatan. Awal pertengkaran di perjalanan. Perjalanan Sastro dan Sriani menuju Tanah Suci baru saja dimulai, namun suasana tegang sudah terasa sejak langkah pertama mereka meninggalkan rumah. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa disikapi dengan sabar justru menjadi pemicu emosi, dari urusan barang bawaan, jadwal keberangkatan, hingga nada bicara yang mulai meninggi tanpa alasan yang jelas. Di tengah keramaian bandara, Sastro mulai menunjukkan sikap kerasnya, menyalahkan Sriani atas hal-hal sepele, sementara Sriani yang sudah lelah secara emosional tak mampu lagi menahan diri. Kata-kata tajam pun terlontar, membuat orang-orang di sekitar mereka melirik dengan heran, meski keduanya sama sekali tidak merasa malu. Selama perjalanan udara, bukannya memperbanyak zikir atau menenangkan hati, mereka justru terjebak dalam diam yang penuh amarah. Tatapan dingin dan wajah muram menjadi teman perjalanan, seolah-olah jarak di antara mereka semakin jauh, meski duduk bersebelahan menuju tempat paling suci di muka bumi. Setibanya di negeri tujuan, kelelahan fisik justru memperparah keadaan. Pertengkaran kembali muncul saat mereka harus mengikuti arahan rombongan. Nada suara meninggi, kesabaran menipis, dan lisan kembali tak terjaga. Seakan-akan perjalanan suci ini hanyalah perjalanan biasa tanpa makna. Tanpa mereka sadari, setiap kata kasar yang terucap, setiap emosi yang dibiarkan meledak, menjadi beban yang mereka bawa menuju Tanah Suci. Perjalanan yang seharusnya menjadi awal pembersihan diri justru berubah menjadi rangkaian dosa, menandai bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Tiba di Tanah Suci tanpa perubahan hati. Setibanya Sastro dan Sriani di Tanah Suci, suasana yang seharusnya menghadirkan ketenangan dan kehusyukan justru tidak membawa perubahan apapun di dalam hati mereka. Di tengah lantunan doa, zikir para jamaah, dan suasana sakral yang menyelimuti setiap sudut kota suci, emosi dan ego yang mereka bawa dari tanah air masih melekat erat, seolah-olah perjalanan panjang tidak meninggalkan bekas sedikit pun pada jiwa mereka. Alih-alih larut dalam rasa syukur dan ketundukan, Sastro dan Sriani justru sibuk dengan keluhan, dari cuaca yang panas, penginapan yang dianggap kurang nyaman, hingga jadwal ibadah yang mereka anggap melelahkan. Lisan kembali tak terjaga, padahal setiap langkah mereka kini berada di tanah yang dimuliakan oleh Allah, tempat di mana setiap ucapan dan sikap memiliki nilai yang jauh lebih berat. Ketika jamaah lain meneteskan air mata saat pertama kali memandang Ka'bah, Sastro dan Sriani justru sibuk dengan urusan masing-masing, tanpa rasa haru dan tanpa getaran iman. Hati mereka seolah tertutup, tak tersentuh oleh kebesaran Allah yang terpampang nyata di hadapan mata. Kesucian tempat tidak serta-merta menyucikan hati yang enggan berubah. Pakaian ihram mulai dikenakan, namun tidak disertai kesadaran untuk menahan diri, menjaga lisan, dan merendahkan ego. Mereka lupa bahwa ihram bukan hanya soal pakaian, melainkan janji untuk meninggalkan perilaku tercela selama berada di hadapan Allah. Tanpa perubahan hati, Tanah Suci pun tak lebih dari sekadar tempat persinggahan. Dan tanpa mereka sadari, sikap inilah yang perlahan mengantarkan mereka menuju ujian besar, karena Allah Maha mengetahui siapa yang datang dengan ketundukan, dan siapa yang datang hanya dengan jasad tanpa keikhlasan. Pakaian ihram. Hati tak terjaga. Pakaian ihram yang dikenakan Sastro dan Sriani tampak putih dan bersih di mata manusia, namun tidak demikian dengan hati dan sikap yang mereka bawa. Ihram yang seharusnya menjadi simbol kesederhanaan, pengendalian diri, dan ketundukan justru hanya mereka pahami sebagai aturan berpakaian semata, tanpa kesadaran mendalam tentang makna di baliknya. Sejak mengenakan ihram, seharusnya lisan dijaga lebih ketat, emosi dikendalikan, dan ego ditundukkan, namun semua itu tidak tercermin dalam perilaku mereka. Sastro masih mudah tersulut amarah,
sementara Sriani terus menyimpan kejengkelan, membuat percakapan mereka dipenuhi sindiran dan nada tinggi, meski status ihram masih melekat di tubuh. Larangan-larangan ihram yang seharusnya menjadi pengingat untuk menahan diri justru mereka abaikan. Pertengkaran kecil tetap terjadi, bahkan di sela-sela ibadah, seolah-olah pakaian suci itu tak memiliki pengaruh apapun terhadap kebiasaan buruk yang telah lama mereka pelihara. Di tengah lautan jamaah yang berusaha menenangkan hati dan memperbanyak istighfar, Sastro dan Sriani justru terjebak dalam kegelisahan batin. Hati mereka terasa sempit, ibadah terasa berat, dan setiap langkah seolah dipenuhi beban, pertanda bahwa ihram di tubuh mereka tidak sejalan dengan keadaan jiwa. Pakaian ihram tidak pernah menjamin kesucian hati. Tanpa kesadaran dan usaha untuk memperbaiki akhlak, kain putih itu hanya menjadi pembungkus luar yang rapuh. Dan dari sinilah, jalan menuju peringatan besar semakin terbuka, karena Allah tidak pernah menilai apa yang melekat di tubuh, melainkan apa yang bersemayam di dalam dada. Puncak pertengkaran di depan Ka'bah. Hari itu, Sastro dan Sriani akhirnya berdiri di pelataran Ka'bah, tempat paling suci di muka bumi, tempat jutaan manusia menundukkan diri, meneteskan air mata, dan memohon ampunan atas segala dosa. Namun alih-alih diliputi rasa takut dan harap kepada Allah, hati mereka justru dipenuhi emosi yang telah lama terpendam dan kini mencapai puncaknya. Di tengah lantunan doa dan zikir yang menggema, pertengkaran kecil kembali muncul dari hal sepele, saling menyalahkan atas kesalahan yang sebenarnya tak berarti. Nada suara mulai meninggi, emosi tak lagi terkendali, dan lisan yang seharusnya digunakan untuk berdoa justru dipenuhi kata-kata kasar yang melukai. Kesucian Ka'bah yang berdiri megah di hadapan mereka seakan tak lagi memiliki makna. Sastro meluapkan amarahnya tanpa memikirkan tempat dan waktu, sementara Sriani membalas dengan emosi yang sama panasnya. Ego keduanya saling bertabrakan, mengalahkan rasa takut kepada Allah yang seharusnya memenuhi dada. Beberapa jamaah mulai melirik dengan wajah tidak nyaman. Sebagian beristighfar dalam hati, menyadari betapa berbahayanya lisan yang tak terjaga di tempat semulia ini. Namun Sastro dan Sriani telah tenggelam dalam amarah mereka sendiri, seolah-olah kesadaran telah tertutup sepenuhnya. Inilah titik di mana kesabaran diuji hingga batas terakhir, dan disinilah pula peringatan Allah akan segera datang. Ketika adab ditinggalkan, ego ditinggikan, dan kesucian tempat diabaikan, maka manusia sedang berdiri di ambang akibat dari perbuatannya sendiri, tanpa sempat menyadari bahwa pintu azab telah terbuka lebar. Datangnya azab yang mengerikan. Di tengah pertengkaran yang masih berlangsung, ketika suara mereka bersahutan dengan lantang di hadapan Ka'bah, tiba-tiba suasana di sekitar Sastro dan Sriani terasa berbeda. Udara seakan menjadi berat, langkah kaki jamaah di sekitar melambat, dan tanpa peringatan apapun, tubuh Sastro mulai gemetar hebat, disusul Sriani yang terjatuh sambil menjerit ketakutan. Di depan mata para jamaah, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Gerak tubuh Sastro berubah tidak wajar, tangannya menekuk lantai, napasnya terengah-engah, sementara dari mulutnya keluar suara aneh yang bukan lagi suara manusia. Sriani pun mengalami hal serupa, tubuhnya meronta, matanya membelalak penuh ketakutan. Perlahan namun pasti, perilaku mereka berubah drastis. Mereka merangkak di atas lantai marmer pelataran Ka'bah, mengeluarkan suara gonggongan yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Martabat sebagai manusia seolah dicabut seketika, digantikan oleh perilaku layaknya binatang, menjadi pemandangan mengerikan yang belum pernah disaksikan para jamaah seumur hidup mereka. Teriakan jamaah pecah di berbagai penjuru. Sebagian mundur ketakutan sambil beristighfar, sebagian lainnya menutup mulut tak sanggup berkata-kata. Tak ada yang berani mendekat, karena apa yang mereka saksikan terasa melampaui nalar dan akal manusia. Azab itu datang bukan dengan suara petir atau gempa, melainkan dengan cara yang mempermalukan dan mengguncang jiwa. Di tempat paling suci di muka bumi, Sastro dan Sriani dipertontonkan dalam keadaan paling hina, menjadi bukti bahwa ketika lisan tak dijaga, adab diabaikan, dan ego ditinggikan, maka peringatan Allah bisa datang tanpa aba-aba, tepat di saat manusia merasa paling aman. Kehebohan dan ketakutan jamaah. Peristiwa mengerikan yang menimpa Sastro dan Sriani sontak mengubah suasana pelataran Ka'bah menjadi penuh kepanikan.
Jamaah yang sebelumnya khusyuk berdoa kini terdiam, sebagian membeku di tempat, sementara yang lain mundur perlahan dengan wajah pucat, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan di depan mata. Teriakan pecah dari berbagai arah, disusul lantunan istighfar yang menggema lirih namun penuh ketakutan. Banyak jamaah menutup mulut dan wajah mereka, ada yang gemetar, ada pula yang menangis sambil memeluk anggota keluarganya, merasa seolah-olah peringatan itu juga ditujukan kepada diri mereka sendiri. Petugas keamanan dan pembimbing jamaah segera berusaha mengamankan keadaan, membentuk jarak agar tidak terjadi kepanikan yang lebih besar. Namun langkah mereka terhenti oleh rasa ngeri, karena apa yang mereka hadapi bukanlah kejadian biasa, melainkan sesuatu yang terasa melampaui batas kemampuan manusia untuk menjelaskannya. Prompt gambar 3. Petugas keamanan Masjidil Haram dan pembimbing jamaah Indonesia berdiri waspada, mencoba mengatur kerumunan, ekspresi tegang dan hati-hati, Ka'bah tampak samar di belakang. Ultra HD, 16:9, Realistic Crisis Response Scene. Sebagian jamaah jatuh terduduk di lantai marmer, tubuh mereka lemas karena ketakutan, sementara yang lain memilih menjauh sambil terus melafalkan doa dan istighfar. Keheningan yang mencekam perlahan menggantikan hiruk-pikuk, menciptakan suasana berat yang sulit dilupakan oleh siapapun yang berada di sana. Peristiwa itu meninggalkan luka batin dan rasa takut mendalam di hati para jamaah. Banyak yang menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar kejadian aneh, melainkan peringatan nyata bahwa di hadapan Ka'bah, tidak ada yang bisa berpura-pura. Setiap niat, setiap ucapan, dan setiap sikap akan diperlihatkan akibatnya, cepat atau lambat. Makna azab dan peringatan Allah. Apa yang terjadi pada Sastro dan Sriani bukanlah sekadar peristiwa mengerikan yang mengundang ketakutan, melainkan sebuah peringatan keras dari Allah bagi seluruh manusia. Azab itu bukan datang tanpa sebab, melainkan lahir dari rangkaian sikap, ucapan, dan niat yang dibiarkan rusak sejak awal, hingga akhirnya diperlihatkan akibatnya secara nyata di tempat yang paling suci. Allah tidak pernah menilai manusia dari pakaian, jabatan, atau perjalanan ibadah yang ditempuh, melainkan dari isi hati dan akhlak yang melekat dalam setiap keadaan. Pakaian ihram yang putih bersih tidak mampu menyelamatkan Sastro dan Sriani, karena lisan mereka tetap kotor, ego mereka tetap tinggi, dan adab mereka ditinggalkan, bahkan di hadapan rumah Allah. Azab yang mereka terima bukan semata-mata hukuman, tetapi juga pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikannya. Allah memperlihatkan bahwa ibadah tanpa adab hanyalah ritual kosong, dan bahwa kesombongan sekecil apapun dapat menghancurkan nilai ibadah yang tampak besar di mata manusia. Perubahan perilaku Sastro dan Sriani menjadi seperti binatang adalah simbol kehinaan manusia ketika kehilangan akhlak. Ketika lisan tidak dijaga, emosi dibiarkan liar, dan ego ditinggikan, maka derajat manusia bisa jatuh lebih rendah dari yang ia bayangkan, meski sedang berada di tempat paling mulia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap orang yang datang ke Tanah Suci membawa ujian masing-masing. Ada yang pulang dengan hati bersih dan jiwa tenang, namun ada pula yang justru diuji dan dipermalukan, karena menyepelekan adab dan merasa aman dari peringatan Allah. Kisah Sastro dan Sriani akhirnya menjadi cermin yang memantulkan kenyataan pahit tentang diri manusia. Bahwa perjalanan ke Tanah Suci tidak otomatis menjadikan seseorang lebih mulia, dan bahwa ibadah yang dilakukan tanpa adab dan keikhlasan justru bisa menjadi sebab datangnya peringatan yang menyakitkan. Apa yang menimpa mereka seharusnya tidak hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga kesadaran. Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Adil. Tidak ada satupun ucapan yang terlepas dari pengawasannya, tidak ada satupun sikap yang luput dari penilaiannya, bahkan ketika manusia merasa aman di tengah ibadahnya. Kisah ini mengajarkan bahwa menjaga lisan lebih berat daripada menjaga langkah kaki, dan menundukkan ego jauh lebih sulit daripada mengenakan pakaian ihram. Tanpa akhlak, ibadah hanya akan menjadi rutinitas kosong yang kehilangan maknanya di hadapan Allah. Jangan pernah merasa diri paling benar, paling saleh, atau paling aman dari peringatan Allah. Karena ketika kesombongan mulai tumbuh, saat itulah manusia sedang melangkah menuju kehinaan, meski sedang berdiri di tempat yang paling dimuliakan di muka bumi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar setiap ibadah diawali dengan niat yang lurus, dijalani dengan adab yang terjaga, dan ditutup dengan akhlak yang baik.
Karena pada akhirnya, bukan seberapa jauh perjalanan ibadah kita, melainkan seberapa dalam perubahan hati yang kita bawa pulang.